Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya percaya bahwa banyak dari kita juga ikut menikmati liburan Lebaran yang sangat panjang. Ada yang berwisata ke berbagai tempat dekat ataupun jauh dalam kota, luar kota sampai mungkin luar pulau. Ada yang sudah kembali dan juga ada juga yang belum kembali. Ya, kita sungguh bersyukurlah bahwa kita pun bisa menikmati kasih karunia anugerah Tuhan, dan sungguh luar biasa Tuhan memelihara kita dari berbagai kesibukan-kesibukan dunia untuk kita selalu kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari bersama-sama dalam persekutuan yang suci pada pagi ini kita belajar firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Minggu lalu kita sudah diantar dengan sebuah tema yang luar biasa, ya adalah membangun mezbah doa. Ya, membangun mezbah doa itu adalah sama dengan kita membangun sebuah hubungan relasi dengan Tuhan. Ya, itu makna dari kita membangun mezbah doa. Karena makna mezbah doa itu berbicara juga tentang manifestasi iman. Dalam mezbah doa kita adoration, kita ada pujian, ada penyembahan, ada thanksgiving, pengucapan syukur, bersyukur selalu. Dalam mezbah Tuhan, di situ kita berlutut mengakui keberadaan kita, keberdosaan kita. Dalam mezbah doa juga merupakan menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Hari ini dilanjutkan dengan tema yang sebenarnya satu makna dengan mezbah doa adalah membangun doa pribadi, membangun kehidupan doa pribadi. Satu tema yang sangat bagus, luar biasa, memberkati kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Matius pasal 6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Ini pengajaran Yesus langsung tentang hal berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan apa itu makna doa yang sejatinya? Mari saya ganjil Bapak Ibu yang genap. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada kamu yang ada di tempat tersembunyi, maka kamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kau perlukan sebelum meminta kepadanya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dan pastilah berbahagia setiap kita yang mengimani, menyambut firman, taati dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, ini juga adalah satu rahasia doa-doa yang boleh dijawab kepada Tuhan, ya. Doa-doa yang boleh dijawab oleh Tuhan.
Karena dengan jelas membangun kehidupan doa pribadi itu sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat kita dalam keberadaannya sebagai manusia memberikan teladan sempurna untuk hal ini. Dikatakan selalu dalam kitab Injil, selesai berbagai kesibukan pelayanan dalam pemberitaan Injil, pemberitaan kerajaan sorga, pengajaran-pengajaran, Yesus selalu menarik diri sebentar, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sampai pada pergumulan yang terakhir, dalam pergumulannya Taman Getsemani untuk menghadapi derita salib itu. Dia mengambil bagian doa pribadi. Ini berarti doa pribadi tidak boleh diabaikan. Doa pribadi itu sangat penting dalam tempat kita orang Kristen. Jangankan dari kesibukan hal-hal sekuler duniawi, sibuk wisata sana sini, menikmati keriuhan dan juga kenikmatan dunia ini. Saudara, tanpa disadari kalau kita membiasakan diri, ya, kecenderungan, keinginan daging kita untuk selalu berpetualang, menikmati kesibukan-kesibukan dunia, wisata sana sini, menikmati kesibukan kerja, itu tanpa disadari secara pelan tetapi pasti akan mengikis kualitas rohani kita. Banyak orang justru akhirnya terjebak di sini. Happy, senang dengan hal-hal seperti begini. Tanpa disadari secara pelan tetapi pasti akan mengikis kualitas hidup rohaninya. Jangankan dari kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan kerja, Yesus dari kesibukan hal rohani. Ini perhatikan, Yesus nggak pernah sibuk dengan urusan dunia. Yesus sibuk selalu dalam pemberitaan Injil. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pagi sampai malam. Lihat ini, untuk kesibukan-kesibukan rohani aja perlu mengasingkan diri untuk apa? Berdoa secara apalagi kesibukan kerja. Apalagi kesibukan wisata sana sini. Makanya kalau kita dari berbagai kesibukan, puji syukurlah setiap hari Minggu ada ibadah raya. Kita melepaskan semuanya, bisa berkumpul di sini secara utuh dengan penuh semangat di rumah Tuhan, menikmati hadiratnya. Ini bukan anugerah yang biasa. Ini anugerah luar biasa. Amin. Maka keberadaan kita di sini tidak ada yang biasa-biasa. Keberadaan kita di sini di rumah Tuhan adalah keberadaan yang luar biasa. Ada amin, saudara? Nah, karena itulah selalu kan saya bilang, untuk ibadah itu berjuang. Berjuang melawan keinginan daging. Karena keinginan daging kita selalu condong kepada dunia. Pasti. Keinginan daging kita pasti selalu condong dengan dunia. Berawas-awaslah. Karena persoalan bukan datang dari luar, persoalan datang dari dalam diri sendiri. Yang namanya keinginan yang namanya hawa nafsu. Ini banyak orang tidak waspada. Sebenarnya musuh sejati kita bukan dunia itu. Musuh sejati kita bukanlah iblis setan itu. Musuh sejati kita justru adalah hawa nafsu, keinginan daging yang bekerja di dalam diri kita. Kalau orang sudah bisa menaklukkan keinginan dagingnya, hawa nafsunya, saya percaya dia akan bisa menikmati hidup rohaninya dengan luar biasa. Kehidupan doanya dengan luar biasa. Kehidupan ibadahnya dengan luar biasa. Tapi kalau masih kita ini banyak dikuasai keinginan-keinginan duniawi, ya, segala keinginan-keinginan dosa, kita tidak akan bisa menikmati kehidupan rohani dengan baik. Karena apa?
ada musuh, ada penghalang, bukan di luar, tetapi di dalam. Katakan, musuh itu bukan di luar, di dalam. Karena itulah perlu ditaklukkan oleh kuasa Kristus yang ada dalam hidup kita, supaya perjalanan kita jangan tersesat di perjalanan, tapi perjalanan kita dituntun selalu setiap langkahnya untuk menuju menggenapkan rencana Tuhan. Makanya kita nyanyi, tiap langkahku atur oleh Tuhan, kasih-Nya membimbingku. Apa? Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Kan itu doa kita. Ya, tiap langkah kita dituntun, diatur, sampai nanti kita bersama dengan Tuhan di sorga. Artinya jangan sampai tersesat kita di jalan. Ada amin, saudara? Nah, kita kembali membangun doa pribadi. Ini pengajaran Yesus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat di sini ada sebuah rahasia jawaban doa. Ya. Dalam doa pribadi kita, bukan dalam doa kebersamaan. Doa pribadi. Ini hatinya Tuhan. Ini hati Yesus. Saudara, namun sebelumnya mari kita melihat ada kesalahan-kesalahan banyak orang Kristen. Kesalahan-kesalahan banyak gereja Tuhan dalam berdoa kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini apa yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus akan kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, ada orang berdoa seperti orang munafik. Mereka akan mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi kesalahan yang pertama adalah kesalahan motivasi. Katakan kesalahan motivasi. Banyak orang doa itu pamer seperti orang Farisi munafik. Dia berdoa di tempat-tempat strategis supaya dilihat oleh orang. Doa kemunafikan. Tujuannya bukan doa menghadap Tuhan. Doanya hatinya tertuju. Ini keinginan daging juga. Supaya orang lihat dan terus memuji. Oh, dia tuh pendoa ya. Orangnya betul-betul beragama. Dilihat dari ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya baju gamis. Baju yang nggak usah dibilang dia ini adalah orang beragama. Jadi jelas motivasinya, saudara, ingin dilihat oleh orang. Ingin didengar doanya itu, wih, bagus. Ini hal yang pertama. Doa ataupun ibadahnya adalah doa ibadah ingin pamer. Doa yang ingin dilihat orang. Ibadah yang ingin dipuji orang. Ini adalah kesalahan motivasi.
Coba kita periksa pada hari ini supaya kita jangan mengikuti komunitas orang Farisi, orang munafik. Jangan doa kita juga pura-pura. Jangan doa kita sekadar lihat orang. Jangan ibadah kita juga pura-pura dan munafik. Kita ke gereja supaya dilihat orang. Orang yang memiliki motivasi seperti ini, dia ibadah ke gereja supaya dipuji orang, dilihat orang. Satu kali kalau dia kena antukan, orang ini pasti terpental. Saya jamin itu. Karena motivasinya apa? Salah. Ke gereja ingin dilihat orang, ingin pamer. Pamer kecantikan, pamer kegantengan, pamer kekayaan, pamer baju, pamer bentuk hiasan rambut, pamer pakaiannya, pamer sepatunya. Loh, kalau ke gereja tujuannya pamer-pamer seperti begini, saya bilangin dengan tegas. Satu kali kelak kalau kau ada antukan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pribadimu, engkau pasti terpental. Pasti. Karena ini adalah motivasi palsu. Yang kedua, kesalahan orang Farisi, orang-orang munafik ini adalah selain memang motivasinya salah, posisinya juga salah. Mereka ini senang banget dalam kaitan yang pertama, doa di mana? Di tempat tikungan, di tengah jalan. Ya. Kadang-kadang orang mesti lewat nggak bisa, karena memiliki otoritas agama yang sangat dominan. Ya. Doa senangnya di mana? Di tikungan jalan. Di tempat-tempat ibadah. Salah posisinya. Ya. Kalau seandainya kita berdoa di tempat-tempat seperti ini, Yesus mengatakan demikian. Dan yang ketiga, saya tambahkan lagi, orang kesalahan dalam doa, kesalahan motivasi, kesalahan posisi, dan kesalahan tujuan. Coba tolong dibuka di sini Yakobus pasal 4 ayat 3. Ada banyak orang salah di dalam tujuannya berdoa. Untuk apa dia berdoa? Dia tidak tahu. Yakobus pasal 4 ayat 3. Sudah? Sudah? 2, 3, mulai. Ini banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan berdoa untuk ambisinya, kan? Ambisi kedagingannya. Kalau seandainya nanti dikabulkan, dibuka keran berkat, digunakannya bukan memuliakan Tuhan, tetapi digunakan untuk memuaskan keinginan daging, memuaskan hawa nafsu. Nah saudara, ini kesalahan dalam doa, kesalahan motivasi, kesalahan posisi, dan juga kesalahan tujuan berdoa. Kita periksa, cek apa konten doa kita kepada Tuhan. Kalau orientasinya konten-konten doa kita hanya urusan materi, urusan duniawi, urusan di mana kita tidak mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan, itu adalah kesalahan tujuan di dalam doa. Nah saudara, kalau kita membangun kehidupan doa seperti begini, membangun kehidupan doa suka pamer, membangun sebuah posisi doa yang salah dengan kaitan yang pertama juga untuk mencari pujian dan salah tujuan, ini sama dengan kita membangun kehidupan doa yang palsu. Sama dengan kita membangun kehidupan ibadah persekutuan yang palsu. Sama dengan kita membangun sebuah kehidupan rohani yang palsu. Makanya ada ibadah sejati, ada ibadah yang palsu. Ada doa sejati, ada doa yang palsu. Apa yang kau sedang bangun sekarang ini dalam kehidupan rohanimu? Melalui doa pribadimu, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan,
Kalau kita membangun kualitasnya seperti tadi orang Farisi, kita sedang membangun sebuah kehidupan rohani yang palsu. Makanya Tuhan mengendaki ibadah yang sejati, doa yang sejati. Jangan sampai kita percuma sudah sekian tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun dalam doa-doa ibadah kita, introspeksi pada hari ini, koreksi dari kita. Kehidupan doa, kehidupan ibadah persekutuan, kehidupan rohani yang bagaimana yang kita bangun. Saya pastikan juga dengan firman Tuhan, kalau engkau dalam kualitas doa yang pamer, doa yang cari pujian, doa yang salah tujuan, kita sedang membangun ibadah doa yang palsu. Ibadah doa yang palsu pasti hidup rohaninya palsu. Apakah engkau sejati? Apakah engkau palsu dalam ibadah, dalam doamu, kehidupan rohanimu? Antara engkau dengan Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menghakimi seorang dengan yang lain. Periksa diri kita. Looking inside. Please, lihat diri kita ke dalam. Apakah doaku palsu? Apakah ibadahku palsu? Apakah tujuan doa ibadahku palsu? Kalau sedang ini hari ini, mari kita berubah. Kita bertobat total. Dari apa? Ibadah-ibadah yang palsu. Karena tidak dikehendaki oleh Allah. Doa, ibadah, kehidupan rohani yang palsu pasti ditolak oleh Tuhan. Pasti. Pasti. Alkitab dengan jelas referensinya, baik PL, baik PB. Waktu zaman Yesus, dia mengkritik imam-imam, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, pentolan-pentolannya, profesor, doktor, semuanya, orang Farisi, dikritik. Saudara boleh baca Matius pasal 23 ayat 1 sampai habis di situ. Apa yang disingkapkan oleh Yesus? Dengan satu tujuan kasih. Bukan dengan tujuan menghukum, mengadili, tidak, dengan tujuan kasih. Dia singkapkan itu, singkapkan dosa dengan tujuan kasih. Supaya jikalau kita terkondisi dalam ibadah yang palsu, doa yang palsu, supaya kita bertobat. Amin, saudara. Apa, saudara? Bertobat. Saya rindu, jangan kau sia-siakan ibadah. Engkau pergi dari yang dekat ataupun jauh. Engkau menghabiskan transportasi. Ada banyak pengeluaran dalam ibadah. Tetapi kalau ini kualitasnya sungguh sangat menyedihkan. Tuhan tidak rindu ini. Tapi kita mau masuk, saudara, membangun kehidupan apa? Doa secara pribadi. Tunjukkan bahwa kita memiliki kualitas sejati dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, membangun kehidupan rohani. Karena itulah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah bukti bahwa kita doa tidak pamer, doa tidak cari pujian, doa bukan untuk mencari tujuan yang salah. Karena itulah masuklah ke dalam kamarmu. Jelas, ini sebagai sebuah bukti. Kalau benar doa kita adalah doa yang sejati, tidak suka pamer. Mari bangun dari mana? Dari doa personal, bukan komunal, doa pribadi kita. Maka dikatakan demikian, tetapi sesudah Yesus menyatakan kesalahan-kesalahan dalam doa itu, tetapi kamu menunjuk pada murid-muridnya, tetapi kamu menunjuk pada orang percaya yang boleh bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Khusus. Jadi kalau benar memang kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, kasih yang sehat, kasih yang sejati, kasih yang tidak kita pamer-pamerkan, ini buktinya kita suka membangun
kita suka dan kita berjuang membangun doa pribadi. Ini sebagai sebuah bukti kalau engkau tidak hanya doa bersama, pamer supaya tahu kita beragama, ibadah. Yesus mengajarkan ya secara private. Ada keistimewaannya untuk apa? Membangun kehidupan doa secara pribadi. Bukan hanya sekedar kita berdoa di jalan, di motor, di mobil, sekedar samakin santai-santai. Tidak. Tidak salah tempat. Tempatnya harus tepat juga. Yaitu di dalam rumah di kamar, masuk seorang diri. Tersembunyi. Yang tahu cuma Bapa dan yang berdoa. Hubungannya ini spesial, saudara. Nah, untuk membangun doa pribadi ini, saudara, kehidupan doa pribadi ini, memang kita perlu mulai suka tidak suka membangun doa pribadi. Sesudah terbangun doa pribadi, kita berjuang doa pribadi ini, membangun, berjuang, dan terus mempertahankannya. Ada banyak orang membangun doa pribadi setempo-tempo. Tapi doa pribadi ini, saudara, sangat penting. Dibangun, diperjuangkan, dipertahankan. Sama-sama katakan membangun doa pribadi bersama apa? Dibangun, diperjuangkan, dipertahankan. Artinya continuing terus dalam everyday hidup kita ini. Membangun kehidupan doa secara pribadi, dibangun, diperjuangkan, dipertahankan. Sama-sama, 2, 3, mulai. Lagi. Siapa di sini yang sudah membangun doa pribadi? Amin. Ada orang lumpuh ini. Ini dong orang sehat. Siapa di sini yang sudah membangun doa pribadi? Jangan malu. Aduh, 0,0 sekian persen. Yang belum membangun, mari saya ajak bersama-sama ikut firman Tuhan. Bukan firmannya Pak Pendeta Wayan, bukan. Ini pengajaran Tuhan. Yang belum membangun kehidupan doa pribadi, kita mulai start. Bukan nanti, tapi sekarang kita siap membangun kehidupan doa secara pribadi. Ingat, sesudah dibangun, diperjuang. Memang tidak mudah, setan tidak mau, keinginan daging kita tidak mau, dunia terlalu menarik. Ya, kalau untuk dunia waktu 24 jam nggak terasa, muter terus. Tapi untuk doa, orang sangat pelit waktu. Saudara, kalau kita nonton film aja, urusan yang dunia itu, aduh, waktu nggak terasa, udah habis. Tapi kalau doa, ini banyak nih, coba kehidupan doa kita. Belum 5 menit, kapan sih tuh orang habisnya doa? Kok lama amat doanya? Mulai lagi, terus berayun-ayun. Doa 5 menit, berat. Berat nggak? Loh, Tuhan Yesus sudah buktikan murid-muridnya dipilih lagi yang khusus dari seluruh murid-murid bernama Yakobus, Petrus, Yohanes. Secara khusus diajak berdoa Taman Getsemani. Berapa jam, saudara? 1 jam saja. Ditegur oleh Tuhan Yesus. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam?
Doa 1 jam sangat berat. Tapi kalau jalan-jalan 1 minggu kurang waktu. Jujur ya. Kalau jalan-jalan apalagi ke tempat wisata yang menarik, nggak habis-habis 1 minggu masih kurang. 1 bulan kurang. Makanya orang boleh datang ke Bali nggak pernah sedikit waktu. Bisa berbulan, bisa bertahun, bisa sampai netap di Bali. Lihat nih, kalau untuk jalan-jalan kesenangan mata, semuanya segala macam, waktu seberapa pun dikasih terasaku, tapi doa 5 menit ibadah 2 jam juga mulai. Nah kan ibadah 2 jam aja kita hitung-hitungan, minggu ini datang, minggu depan nggak datang. Mari kita perbaharui. Jangan sekedar knowledge, jangan sekedar pengetahuan. Biarlah pengetahuan firman Allah yang masuk di hati kita, firman Allah terang menerangi kegelapan pikiran hati kita. Waktu diterangi dan memang posisi kondisi kita salah, mari kita bertobat. Amin saudara. Jangan pikir bertobat itu hanya sekedar dari mabuk nggak mabuk lagi, dari judi nggak judi lagi, dari berzina tidak berzina lagi. Bukan. Dari kesalahan-kesalahan rohani pun dalam ibadah kita, doa kita perlu bertobat. Amin. Nah saudara, apa keistimewaannya membangun doa pribadi? Keistimewaan membangun doa pribadi itu yang pertama adalah dalam doa pribadi ada kekhususan dan kekusukan. Khusus dan kusuk. Katakan khusus dan kusuk. Ini adalah sebuah waktu yang istimewa, khusus. Kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan secara personal. Sebagai sebuah bukti kalau memang kita telah menerima kasih Tuhan dan kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Saya percaya juga orang yang mengkhususkan waktu berdoa dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tidak akan sukar untuk menyediakan waktu bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kalau kita ngomong orang banyak dengan orang yang 1 orang beda nggak? Jangankan banyak, ngomong nih ada tamu 2-3 orang, terus ngomong secara pribadi, beda nggak kualitasnya? Beda. Makanya kita perlu juga membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ini menjadi teraplikasi dalam hidup kita, coba terapkan kepada pasangan kita, istri kita. Beda kita ngomong ngalor ngidul, waktu kita berbicara dengan pasangan kita, suami atau istri secara pribadi di ruang tamu, saling tatap mata, saling bercakap-cakap, ada dialog, beda kualitasnya dengan berbicara kepada banyak orang. Ada kekhususan. Dan waktu kita ada kita juga kusuk, tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Ya, kita hanya boleh dengan jelas mendengar suara Tuhan. Ada sebuah perenungan di situ. Jadi keistimewaan membangun kehidupan doa pribadi ada kekhususan, ada rasanya khusus, spesial. Saudara kalau dikasih hadiah, apa hadiah yang secara umum atau ada hadiah secara spesial? Saudara pilih mana? Hadiah secara umum atau secara spesial? Pasti spesial. Biarlah hal ini kita persembahkan kepada Tuhan. Ada juga bagian kehidupan hubungan kita. Seorang suami mempersembahkan hubungannya secara spesial dengan siapa? Nah, jadi hubungan suami istri adalah suami spesial untuk istrinya, istri spesial untuk suaminya. Hubungan spesial ini nggak boleh dibagi-bagi. Emangnya kue bolu dibagi-bagi? Ya, spesial.
Kalau hubungan suami istri aja perlu sebuah kualitas yang spesial, apalagi dalam cinta kasih kita dengan Tuhan Yesus. Perlu ada satu hubungan yang spesial. Untuk apa? Membangun kehidupan doa secara pribadi. Amin. Saya ajak saudara jangan amin-amin. Mari renungkan hayati. Kita lakukan bagaimana kita membangun hubungan pribadi. Nah saudara, apa keistimewaannya yang kedua? Yang kedua itu adalah membangun pengenalan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini hubungan dengan Tuhan bukan sembarangan hubungan. Tidak ada hubungan yang paling utama dari hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang lebih penting daripada semua hubungan yang lain. Mungkin secara dunia, secara politik ada banyak hubungan-hubungan yang dianggap penting. Tapi mari kita sebagai orang percaya dengar pada hari ini, hubungan kita dengan Tuhan karena dosa sudah terputus. Oleh sebab dosa manusia apa? Terputus hubungan dengan Tuhan. Karena terputus hubungan dengan Tuhan, maka manusia pasti binasa. Supaya manusia tidak binasa, Yesus datang ke dalam dunia untuk membangun, memulihkan kembali hubungan yang spesial, hubungan yang khusus ini. Hubungan tadi yang sudah putus karena dosa, di dalam Yesus hubungan ini dipulihkan kembali. Haleluya, puji. Ini hubungan spesial, hubungan yang terlalu penting, terutama dari semua hubungan. Makanya kalau saya melayani orang-orang sakit yang sudah mungkin mulai erosi ingatannya. Ini terakhir Cimariati, dia sudah mulai demensia, mulai nggak kenal orang. Ini siapa ya? Lupa. Suaminya aja lupa. Anak-anaknya dia lupa. Waktu kunjungan dengan ibu-ibu ada yang diingat, ada yang enggak. Waktu saya juga ke sana, ini siapa? Ada yang Pak Wayan, oh Pak Wayan. Yang jelas diingat itu Ibu Sinta. Ibu Sinta datang, Ibu Sinta dicari-cari lagi. Luar biasa. Nah saya bisikkan di telinganya sama ibu ini. Enggak satu dua yang mengalami sakit di masa-masa dia demensia, mengalami pengendoran ingatan. Cim, ya semuanya Cim boleh lupa. Boleh lupa suami, boleh lupa anak-anak, boleh lupa menantu, cucu, boleh lupa saya juga. Tapi jangan sekali-kali lupa nama Yesus. Ini yang saya bisikkan di telinganya. Semua boleh lupa. Harta kekayaan boleh lupa. Orang-orang penting di sekitar kita, bahkan mungkin suami boleh dilupakan. Tapi jangan lupa nama Yesus. Yang menyelamatkan bukan suami, yang menyelamatkan bukan anak-anak, yang menyelamatkan bukan siapa-siapa. Yang menyelamatkan adalah hanya Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Karena itulah hubungan dengan Tuhan dalam Yesus Kristus, hubungan yang terpenting, terpenting. Amin, saudara. Ada hubungan yang lebih penting dari dengan Yesus? Ada? Kalau saudara masih mengatakan ada, bertobat hari ini. Karena satu-satunya selamat adalah Yesus. Makanya kalau nanti kita mengalami sakit demensia, ingatan kita mulai kendor, mengurang dan mengurang. Di Sukabumi banyak. Kemarin pelan terakhir almarhumah Ibu Etin tuh, saya injili kembali.
Saya menegaskan berkali-kali nama Yesus. Yesus yang mati dan bangkit itu. Tidak ada lain juru selamat selain Yesus yang mati dan bangkit. Ini yang perlu ditegaskan. Karena itulah kita perlu membangun kehidupan doa pribadi. Kehidupan antara saya dengan Amin, saudara. Nah, ini terapkan, dibangun, diperjuangkan, dipertahankan. Itu istimewanya kita boleh membangun kehidupan doa pribadi. Apa istimewanya doa pribadi? Selain memang khusus dan kusuk, selain memang ini adalah merupakan hubungan yang terpenting, yang tidak boleh dilupakan sama sekali, mari lewat membangun kehidupan doa pribadi, hubungan ini akan semakin kuat, semakin indah, semakin luar biasa. Jadi hubungan kita dipulihkan. Jangan pikir ini berkat kecil, ini berkat yang terbesar. Karena kita masih terpisah, masih harus binasa. Oleh karena Yesus Kristus, hubungan kita dipulihkan dan kita boleh diselamatkan. Ada amin, saudara? Ini kalau muter-muter nih begini nih sini. Jadi kalau kita dipulihkan hubungan dengan Yesus, jangan dianggap ini berkat recehan. Ini bukan berkat recehan. Ini berkat yang paling luar biasa. Yang ketiga, di dalam doa pribadi kita boleh semakin dalam mengenal siapa Allah kita. Dalam doa pribadi itu apa yang harus kita lakukan? Apa doa, minta. Nah, saudara, saya membangun doa pribadi. Masuk dengan pujian. Dalam pujian ada kata-kata yang harus saya renungkan, yang saya pikirkan. Puji-pujian yang dinyanyikan secara penjiwaan, beda nyanyi bersama dengan pribadi. Waktu menyanyi dengan penjiwaan, kata-kata itu terus membangun. Dalam doa pribadi, saya suka tuh menghafal lagu. Kalau lagu misalnya tersamar-samar, saya buka lagi di Google, ya. Terus saya cari syairnya, saya hafal itu, dan saya nyanyikan dengan segenap hati saya gitu. Dalam doa pribadi pada waktu kita memang adoration, pujian lewat sebuah lagu gitu, satu lagu aja, nggak usah banyak. Tapi lagu itu berulang-ulang dibaca, direnungkan tanpa disadari lewat lagu-lagu pujian menyentuh jiwa kita. Kita bisa menangis, menikmati Tuhan melalui apa? Pujian. Kalau nggak percaya, itu saya dalam merenungkan satu pujian aja bisa lama di situ dengan Tuhan, bercakap-cakap. Ini lagu. Satu kali saya masuk dalam doa nyanyi, berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui. Nyanyi itu saya menikmati Tuhan lewat pengalaman hidup di bawah lagu itu. Saya flashback dari mana saya dulu dipanggil Tuhan. Dari sebuah desa, di desa pun saya tinggal terisolir, tersendiri, jauh dari masyarakat umum, di kaki bukit. Saya ingat flashback tuh, berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui. Pelan-pelan Roh Kudus menuntun lewat lagu itu, membawa pengalaman saya, sekolah SD, pindah ke kota, SMP, hijrah ke Jawa, sekolah di SPG. Di tengah-tengah kaus Thailand, Tuhan panggil ke Jakarta untuk kuliah. Setiap perjalanan itu saya lalui. Saya renungkan apa yang terjadi setelah teologi. Sudah pelayanan Cipanas, berkeluarga, punya istri, terus punya anak. Berliku-liku kehidupan ini. Lewat lagu itu saya bisa flashback berjam-jam dalam doa pribadi.
Sehingga hubungan ini dengan Tuhan begitu sangat menyentuh. Ada amin saudara? Kita mengenal Tuhan lebih dalam lewat doa pribadi ini. Dan saya dalam doa pribadi juga, saya suka membaca firman, bukan firman dibaca gitu. Saya baca satu perikop, saya ulangin. Ada ayat. Saya berdiam di situ. Ayat ini sangat memberkati. Saya hafal saudara. Sampai hari ini saya tetap membudayakan dalam membaca firman Tuhan. Dulu saya mulai dari kitab-kitab yang singkat. Ya, dari Galatia, Efesus, Filipi yang singkat-singkat saya baca. Ada ayat saya hafal. Ulang-ulang. Dihafal. Ayat itu. Ayat dihafal berulang-ulang. Waktu tidak terasa. Sehingga waktu 2 jam, 3 jam. Nggak terasa. Saya karena fisik lemah. Kalau kurang tidur saya sangat mengalami keletihan untuk saat-saat ini. Tapi dulu di meja belajar, istri saya ada di belakang. Sampai makan pun lupa. Kenapa? Menikmati Tuhan secara pribadi. Ada amin saudara? Jadi dalam doa pribadi kita dibawa lebih dalam untuk mengenal Tuhan siapa yang kita sembah. Lewat pujian, ada perenungan. Lewat pujian bisa membawa pengalaman pribadi kita, dibangkitkan kembali, Roh Kudus bekerja lewat membaca firman, terus menghafal ayat, hafal ayat itu. Saya di sini sungguh bersyukur ada kemajuan. Dulu pengakuan iman rasuli dibaca. Kalau dibaca bersama dengan menghafal beda nggak? Menghafal itu berarti kita ini ada sebuah usaha berjuang menaruh semua perkataan firman itu di mana? Menghafal. Saya sudah menghafal, menghayati. Saya senang ada kemajuan nih WL. Tidak boleh, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama gereja sepanjang abad di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Terus yang jadi WL diam terus. Nah, saya peringatkan. Yang jadi WL harus hafal pengakuan iman Saya senang hampir rata-rata jemaat hafal di sini. Siapa yang jujur semua sudah hafal 12 pengakuan iman rasuli? Angkat tangan. Yang hafal. Yang tidak hafal tuh jangan malas. Orang yang menghafal buktinya dia berjuang, ada usaha, mau rajin menghafal firman. Amin. Taruh itu perasan semua pengajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diperas itu intinya 12 pengakuan iman rasuli. Makanya betapa penting dan hormatnya kita pada pengakuan iman rasuli. Saya nggak pernah mengucapkan iman rasuli itu biasa-biasa. Saya ucapkan dengan iman. Namanya pengakuan iman dengan sikap yang tegap, dengan sebuah perenungan penjiwaan. Tadi WL Pak Jaya saya senang. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara pelan dengan penuh penghayatan. Pengakuan iman rasuli. Saudara lihat di banyak gereja sedang Kristus pun hanya di GSK Curug yang mengucapkan pengakuan iman rasuli tanpa teks. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang belum hafal, jangan malas, bertindak aktif, proaktif. Taruh firman Tuhan di mana? Di dalam hati. Mari yang sudah maju, dimajukan terus. Pemusik, saya mutlakkan harus hafal pengakuan iman rasuli. Semua hafal di sini, pemusik? Apa enggak? Kalau nggak hafal jangan main musik ya. Loh, saya dari dulu memang keras. Yang nggak latihan nggak boleh melayani. WL harus latihan. Banyak masih orang yang nyanyi ke depan, nggak ikut latihan tapi nyanyi. Makanya bikin berantakan. Makanya kalau mau nyanyi itu ke depan haruslah. Jangan main-main dengan Tuhan. Kan setiap minggu kita ucapkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap
Nah itu juga buktikan yang kecil-kecil, main musik juga segenap-segenap. Kalau kita nyanyi nih, kaum ibu, kaum bapak, muda-mudi, kid voice ataupun sky voice di sini, nyanyi berdiri sini karena persiapan sebagai wujud nyata kita mengasihi Tuhan dengan maksimal. Itu yang harus kita lakukan, ibadah yang berkenan sama Tuhan. Saudara, orang yang membangun kehidupan doa pribadi yang sejati pasti melahirkan kehidupan rohani yang sejati, bukan rohani yang palsu. Saya mengajak semua di sini jangan ada yang pakai topeng, murni kita amin. Mari Gias Kacurug, bangunlah ibadahmu, persekutuan doamu, kehidupan doa pribadimu dengan kehidupan doa yang sejati. Konklusi, saya terlalu percaya kalau saudara mengerti ini firman Tuhan. Kalau saudara yang belum membangun kehidupan doa pribadi, mau berjanji membangun kehidupan doa pribadi, terus diperjuangkan, dipertahankan. Orang yang kencang kehidupan doa pribadinya, pasti kencang kehidupan doa ibadah bersamanya. Nggak ada yang bilang amin. Saya ulangin ya, ini konklusi pertama. Orang yang kencang kehidupan doa pribadinya, pasti kencang kehidupan doa ibadahnya secara bersama. Sama-sama, 2, 3. Belum kompak. Kalah membaca dari Pancasila. Baca Pancasila kompak. Ulangin ya. Ini bawa ke rumah nih. Supaya Roh Kudus bekerja. Orang yang kencang kehidupan doa pribadinya, pasti kencang doa ibadah bersamanya. 2, 3. Wah, sudah hafal bagus. Ulangin lagi supaya Abdol. Catat di mana? Di hati, bawa tuh pulang, dibawa tidur ntar ya. Ya. Yang kedua konklusinya, yang pertama tadi apa saudara? Ulangin 2, 3, mulai. Nah ini yang kedua. Wah luar biasa. Orang yang terbiasa melatih diri doa pribadi sampai merasakan indah nikmatnya doa pribadi. Jadi saudara, untuk nikmat ibadah, nikmat doa tidak instan, proses. Saya mengalami dari anti doa sampai cinta doa. Ini yang berdiri di depan. Dulu saya pengkritik ulung, namanya doa semalam suntuk. Apa itu? Doa semalam-malaman segala. Dulu saya saudara paling anti doa, apalagi doa panjang. Ini yang berdiri di depan. Tapi diproses Tuhan. Bertahun-tahun lamanya. Ada teman saya sekarang ada di Sumba. Saya ajak selalu berdebat urusan masalah doa. Teologi juga. Nggak pernah dia menang. Karena saya berdasarkan juga referensi Alkitab. Dulu saya anti doa, apalagi doa panjang-panjang. Muak saya mah. Tapi diproses Tuhan. Dari yang anti, terus belajar, suka, sampai merasakan taste-nya itu, nikmatnya doa. Sudah nikmatnya doa. Aduh, kalau nikmat doa pribadi, nikmat doa ibadah bersamanya. Amin. Yang kedua, nikmat doa pribadi akan nikmat dalam doa ibadah bersama. 2, 3. Saudara sudah nikmat berdoa bersama?
nikmat ibadah bersama? Jangan bohong ya. Lama amat Pak Wayan kok belum pulang-pulang. Jujur ya, kalau orang nikmat tuh nggak memikirkan waktu, mau di sini sejam kek, 2 jam kek, 3 jam kek, itu namanya menikmati ibadah. Kalau saudara baru sejam juga belum, lama amat saudara belum menikmati ibadah. Ibadahmu ibadah yang palsu. Nikmati Tuhan. Saya ingin tanya di sini, khusus kepada bapak-bapak kaum pria. Tolong angkat tanganmu bapak-bapak kaum pria tinggi-tinggi. Saya lihat nih rata-rata kaum bapak ini merokok. Iya atau iya? Jujurlah, jangan bohong ya. Saya ingin tanya, waktu pertama ngerokok enak kagak? Hah? Kagak. Saya pertama dulu waktu masih kecil ikut-ikutan di ladang tuh, bapak saya ngerokok tuh kan pakai ngelinting tuh, pakai cengkeh asli tuh. Kalau kretek, tek, pengen juga gitu. Cuma bapak saya kan keras. Dia boleh ngerokok, anaknya tidak boleh. Tuh kerokok kelobot dulu tuh, yang dari jagung, linting sendiri, pakai cengkeh. Itu kalau seandainya dirokok tuh, enak kedengarannya. Asapnya juga ngebul banyak. Setiap disedot, tek gitu. Liatin gitu. Satu kali, memang di gubuk tuh ada tembakau, ada kelobotnya juga. Saya bikin sendiri. Ngerokok pertama kali. Gak ada enaknya. Aja ngerokok juga, pingsan. Pokoknya siapa di sini bilang pada waktu pertama ngerokok langsung enak? Tidak ada. Tapi kenapa diterusin rasanya sudah kecanduan sulit berhenti. Kalau ngerokok aja, ini ilustrasi, tapi saudara kalau ngerokok kau bisa matikan rokokmu. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kalau doa berkenan enggak? Mari saya mengajak ilustrasi ini dari doa ibadah yang kurang bisa menikmati. Belajar terus, biasakan berjuang sampai doa ibadah kita nikmat. Kalau nikmat tidak berpikir pulang. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ulangin ya. Kencang doa pribadinya, kencang doa ibadah bersamanya. Nikmat ibadah pribadinya, nikmat doa ibadah bersama. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan pengajaran firman pada hari ini. Engkau memberikan satu pengajaran berkat buat kami, di mana kami boleh dicurahkan berkat-berkat rohani. Yaitulah kami harus membangun kehidupan doa pribadi. Dengan kami membangun kehidupan doa pribadi, kami percaya kami akan mengalami sebuah perubahan yang dahsyat, pengalaman yang dahsyat dalam doa ibadah kami bersama. Biarlah semua jemaat hari ini yang sudah membangun diperjuangkan dan dipertahankan. Yang belum membangun mempunyai sebuah inisiatif hari ini mau membangun kehidupan doa pribadi dan terus berjuang dan mempertahankannya sampai Tuhan datang. Engkau menilik dan menemukan kami adalah umat yang selalu berdoa dan berjaga-jaga. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya, puji Tuhan.